Halo semuanya, hari ini saya dan teman saya, yaitu Henry dan Muhammad Bangun Agung, kami telah membuat suatu rancangan sistem, yaitu sebagai peringatan banjir dengan menggunakan teknologi WIMOS D1R2 dengan mendeteksi tingkat kedalaman air menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Jadi, kenapa kami memilih konsep ini? Itu semua didasari oleh suatu permasalahan. Aku bisa bilang, sistem drainase yang baik tidak cukup mengatasi banjir. Masyarakat juga perlu tahu dan antisipasi jika banjir akan melanda. Kenapa saya bilang begini? Saya kasih contoh seperti gambar di bawah. Jakarta. Berikut adalah contoh dari situasi Jakarta tahun lalu. Dua foto ini tidak praktik, sebab jika kalian cari sendiri di internet, kalian akan menemukan banyak foto seperti ini. Dan menurut berita, sekitar 31.000 warga harus mengungsi di tahun itu dikarenakan banjir. Banjir sendiri di kota itu juga disebabkan oleh sistem drainase yang kurang baik. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan untuk membangun infrastruktur yang cukup, tapi itu belum saja cukup dikarenakan curah hujan yang juga sangat tinggi di sana. Karena itulah kami memutuskan untuk membuat satu sistem di mana masyarakat tidak hanya pasif menunggu kabar dari pemerintah, namun mereka juga tahu bagaimana banjir akan melanda di tempat itu, yaitu dengan sistem rancangan deteksi banjir kami. Jadi, sistem kami didasarkan oleh suatu teori, yaitu 4 lapisan arsitektur IoT. 4 arsitektur IoT sendiri dimulai dari yang terbawah sendiri, yaitu ada sensing layer, network layer, data processing layer, dan application layer. Pada sensing layer sendiri, alatnya sendiri disebut dengan sensor. Sensor ada bermacam-macam, seperti sensor suhu, kelembapan, tekanan. Namun sensor yang dipakai di sini adalah sensor ultrasonik, yaitu sensor yang memantulkan suara dan bekerja seperti sonar. Dan sonar itu sendiri digunakan untuk mengukur jarak. Dalam kasus ini, jarak antara sensor dan air sendiri. Lalu, data yang kami terima dari sensor itu kami olah dalam suatu papan pengembangan atau bisa kita sebut sebagai microcontroller, dan data itu diolah di sana sebelum akhirnya dikirimkan ke server melalui gateways. Dan gateway sendiri dalam penelitian kami menggunakan ESP8266, dan ESP itu sendiri sebenarnya sudah terjadi satu sama microcontroller sendiri, yaitu WIMOS. Setelah itu kita lanjut ke tahap processing unit, di mana semua data disimpan dalam server. Dan dalam penelitian kami menggunakan Firebase sebagai media penyimpanan cloud kami. Tujuan dimasukkan server agar pengguna iOS maupun Android dapat menerima data kapanpun mereka mau selama ada koneksi internet. Jadi setelah data masuk ke server, semua pengguna yang terhubung dengan server tersebut melalui aplikasi kami dapat melihat kadar air yang ada saat itu. Jadi semua pengguna yang menggunakan aplikasi kami, sistem deteksi banjir, akibatnya mereka dapat mengetahui ketinggian air yang sedang berada di sungai waktu itu atau drainase. Kami merancang sebuah sistem IoT yang menggambarkan miniatur sebuah kota. Miniatur selokan menggunakan sebuah aquarium akrilik berukuran 10 x 10 x 15 cm. Kami menggunakan WIMOS D1R2 sebagai microcontroller dan sensor ultrasound HCSR04. Ketinggian air yang ditangkap oleh sensor ultrasound akan dikirimkan melalui microcontroller yang kemudian akan disimpan di cloud menggunakan Firebase. Data dari Firebase kemudian akan diterima oleh mobile device Android dan iOS. Kami menggunakan rancangan skematik sebagai berikut. PCC dari sensor ultrasonik dihubungkan dengan sumber daya 5 volt pada microcontroller. Lalu, trigger dari sensor ultrasonik akan dihubungkan dengan pin D6 dari microcontroller, sedangkan echo terhubung dengan pin D7. Lalu, ground akan disambungkan dengan ground pada microcontroller. Cara kerja prototipe kami menggunakan ukuran tertentu untuk menentukan tingkat bahaya dari ketinggian air. Misalnya pada ketinggian di bawah 5 cm kami menggunakan tingkat bahaya safe. Lalu di atas 5 cm kami menggunakan tingkat bahaya alert, dan di atas 10 cm kami menggunakan tingkat bahaya danger untuk miniatur selokan dan ketinggian air kami. Di bagian bawah ada indikator yang menunjukkan ketinggian minimum dan maksimum oleh setiap tingkat bahaya. Lalu di bagian tengah kami menggunakan indikator yang memberikan deskripsi oleh masing-masing tingkat bahaya. Oke, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan demo program. Dapat dilihat, maket ini merupakan hasil dari perangkat yang kami buat. Terlihat juga air yang berada dalam akrilik dan sensor ultrasound yang mengarah ke bawah mendeteksi bahwa ketinggian air pada saat itu adalah 2 cm dengan indikator safe. Selanjutnya, kami mencoba mengisi air secara perlahan-lahan dan dapat terlihat pada aplikasi nantinya bahwa sensor yang mendeteksi ketinggian air tersebut
akan mengirimkan data baru yang diterima oleh sensor dan ditampilkan pada perangkat mobile secara real time. Kami terus mencoba untuk mengisi air hingga penuh atau mencapai ketinggian maksimal, sehingga kami dapat mengetahui apakah perangkat yang kami buat telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan indikator yang sesuai juga. Setelah mencapai indikator terakhir, yaitu danger, kami dapat menyimpulkan bahwa perangkat dan aplikasi yang kami buat sudah cukup responsif terhadap menangani perubahan ketinggian air dan menampilkan data secara real time pada perangkat mobile. Sekian demo yang telah kami lakukan. Dari semua penjelasan, mulai dari latar belakang, teori, hingga demo, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem peringatan banjir yang telah kami rangkai telah berjalan sesuai dengan rancangan yang kami inginkan. Lalu pengguna dapat memperoleh data secara akurat terhadap ketinggian air dan saran tindakan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang ditampilkan pada aplikasi, yaitu safe, alert, atau danger. Lalu saran atau perkembangan aplikasi ini ke depannya, yaitu sebaiknya aplikasi dapat mengatur maksimal ketinggian air yang disesuaikan oleh pengguna dengan memanfaatkan data yang ada di lingkungan sekitar. Jadi misalnya jika sungai pada daerah dekat rumah adalah 1 meter, maka pengguna dapat menyesuaikan maksimal ketinggian air tersebut sesuai dengan sungai dekat rumah pengguna. Lalu fitur aplikasi sebaiknya dapat merekam riwayat ketinggian air per harinya. Lalu sebaiknya aplikasi atau komponen dapat mudah dirakit sehingga dapat mudah dibawa dan dipasang oleh pengguna yang tidak terlalu mengetahui teknologi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.